Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ibu Ika Ramawati, SSI MPD yang kami hormati, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran terpadu, Ibu Siti Masuna SAG, selaku narasumber kita pada pagi hari ini yang kami hormati, serta teman-teman PGSD kelas 2022A yang kami banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 5 akan membawakan podcast mengenai model pembelajaran immersive. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya selaku moderator akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dawa Murojak dengan NIM 82. Saya Kaisaria Primananda dengan NIM 189. Dan saya Ahmad Abedi Gerta dengan NIM 312. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran immersive. Nah, kami telah mendatangkan seseorang yang sangat berkompeten di bidangnya, yakni Ibu Masuna, selaku guru yang sudah berpengalaman lama di bidang pendidikan. Nah, sebelum saya langsung kepada narasumber pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV dan juga pengalaman yang telah beliau miliki. Beliau bernama Hajah Siti Masuna SAG, SPD, pernah mengajar di MI Wahid Hasim selama 3 tahun, dan di MIN Taswa sudah 23 tahun. Mengajar juga di MI Ma'had Tahfidz Ibnu Ali selama 8 tahun. Beliau juga merupakan pembimbing dan pemilik travel umroh haji serta entrepreneur 3 brand fashion. Beliau ini sudah melalang buana jauh di bidang pendidikan karena sudah puluhan tahun berkecimpung dan di dalam maupun di luar. Beliau juga sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan entrepreneur lainnya. Sekian perkenalan singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung kita sambut saja Ibu Sunah pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah, kabar sehat. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat pagi menjelang siang ini ya. Udaranya Surabaya cukup hot di siang ini. Benar Ibu. Baik, langsung saja kita sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Bu Sunah telah menyempatkan waktu dan kesempatannya sebagai narasumber kali ini. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke pembahasan inti, yakni mengenai model pembelajaran immersive. Nah, langsung saja ke Ibu Sunah. Kalau menurut Ibu Sunah ini model pembelajaran immersive itu seperti apa ya Ibu? Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Kali ini kita ingin berbincang santai ya tentang pembelajaran imersif. Jadi pembelajaran imersif itu tentang inti dari pembelajarannya adalah pengintegrasian antara beberapa mata pelajaran. Ya, jadi beberapa mata pelajaran itu dalam satu proses pembelajaran itu anak-anak sekaligus mempelajari beberapa mata pelajaran. Nah, nanti dari informasi-informasi yang didapatkan oleh anak-anak itu, dari berbagai mata pelajaran itu, nantinya anak-anak ini akan menghasilkan satu konsep, ya, konsep pemikiran dari anak-anak yang sesuai dengan minatnya. Jadi anak-anak akan mempunyai hasil pembelajaran yang berbeda-beda. Dia akan sesuai minatnya apa, dia akan memahami pembelajaran itu seperti apa. Dan pembelajarannya anak-anak tidak merasa bahwa saat itu belajar banyak mata pelajaran. Yang dia tahu saat itu dia belajar, ya, pada kenyataannya dia mempelajari banyak mata pelajaran. Ya, ada 4 mata pelajaran misalnya. Ya, jadi sekali dalam satu forum pembelajaran itu ternyata dia tidak terasa sudah mempelajari IPA, bahasa Indonesia, SPDB, jadi intinya pengintegrasian beberapa mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Seperti itu. Baik Ibu Sunah, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi immersive itu sebuah pengintegrasian antara beberapa mata pelajaran, begitu ya Bu. Nah, ya, betul. Setiap model pembelajaran ini kan pasti mempunyai ciri khas ya Bu. Nah, ciri khas atau karakteristik dari pembelajaran immersive ini apa gitu? Iya, betul sekali. Pembelajaran imersif ini mempunyai ciri khas. Yang pertama itu tadi, tidak seperti saat dulu-dulu kalian belajar ya. Oh, tapi ini sudah
pernah di K13 ya, K13 tematik ya. Pernah itu. Juga termasuk pembelajaran imersif terpadu di K13 itu. Jadi karakteristiknya yang pertama yaitu berfokus pada minat. Jadi dalam pembelajaran imersif ini anak-anak kita fokuskan dulu pada minatnya. Anak-anak kan memiliki minat masing-masing ya, memiliki minat masing-masing. Makanya di awal pembelajaran ini kita perlu untuk survei di kelas kita itu minatnya anak-anak apa saja, dan nanti minat nanti di langkahnya itu nanti ya. Jadi untuk karakteristiknya yang pertama berbasis pada minat. Kita pelajari dulu minatnya anak-anak itu apa saja. Yang kedua ada penggabungan, ya, pengintegrasian beberapa mata pelajaran menjadi digabungkan dalam satu proses pembelajaran, yang kemudian hasil dari pemikiran beberapa pembelajaran itu nantinya akan menghasilkan satu pemikiran oleh anak didik berdasarkan minat yang dia miliki. Itu. Jadi karakteristiknya ada 3. Yang pertama berfokus pada minat. Yang kedua menggabungkan beberapa mata pelajaran. Dan yang ketiga semua materi nantinya akan dibenamkan, istilahnya dibenamkan kepada minat dari peserta didik. Seperti itu. Baik, itu berarti terdapat 3 hal dari karakteristik imersif ini, ya, minat, integrasi, dan materi yang dibenamkan itu. Ya. Mungkin yang selanjutnya ada dari pertanyaan dari teman saya, Desa ini bertanya. Baik, Ibu, saya ingin bertanya, contoh pengimplementasiannya pada penggabungan mata pelajaran itu seperti apa ya, Bu? Contohnya begini, anak-anak saat itu ya, kita ingin menyampaikan materi tentang pencemaran udara, misalnya. Tentang pencemaran udara, kita bisa pelajaran IPA. Ya, pelajaran IPA kita jelaskan kepada anak-anak tentang misalnya proses pernafasan pada manusia. Ya, bagaimana prosesnya, apa yang dibutuhkan saat bernafas, itu. Nah, kemudian kita kaitkan bahwa proses pernafasan pada manusia itu bagaimana akibat buruknya jika terjadi pencemaran udara. Kemudian bagaimana supaya udara yang ada di sekitar kita ini tidak berpengaruh buruk terhadap proses pencemaran, terhadap proses pernafasan manusia. Itu untuk mapel IPA ya. Kemudian kita bergeser ke materi PKN. Misalnya materi PKN, anak-anak kita berikan informasi tentang peraturan pemerintah, misalnya peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1999, ya, itu kan tentang pencemaran udara. Ya, yang dinamakan pencemaran udara itu standarnya seperti apa, ya, bagaimana, nah, kita berikan pengetahuan tentang itu. Kemudian bagaimana juga usaha-usaha pemerintah pencemaran itu juga aturan-aturan yang mengatur agar tidak terjadinya pencemaran udara yang lebih buruk lagi. Itu untuk PKN. Kemudian untuk pelajaran bahasa Indonesia, ya, kita menggabungkan bahasa Indonesia, anak-anak bisa kita suruh untuk mengamati lingkungan sekitarnya. Ya, kita suruh anak-anak untuk mengamati lingkungan di sekitar rumahnya. Kemudian kita suruh menelaah terjadi pencemaran udara apa tidak di lingkungannya itu. Nah, dari situ nanti anak-anak setelah melakukan pengamatan kita suruh untuk bisa presentasi, bisa membuat satu tulisan, bisa membuat opini untuk bahasa Indonesia. Nah, kita bisa menggabungkan lagi pelajaran SBDB misalnya. Ya, SBDB kita suruh anak-anak membuat proyek tentang membuat poster misalnya, membuat poster tentang pencemaran udara, ya, ajakan untuk melakukan kegiatan yang menghindari atau mengurangi terjadinya pencemaran udara, seperti itu. Jadi satu tema pencemaran udara nanti bisa dipelajari anak-anak
masuk ke pelajaran BKN, pelajaran IPA, pelajaran bahasa Indonesia, dan pelajaran SPDB. Seperti itu contohnya. Baik, Ibu, sangat menarik ya ternyata pembelajaran sistem market ini. Saya mau tanya lagi, Ibu, bagaimana cara mengintegrasikan berbagai mata pelajaran itu dalam model pembelajaran terpadu immersive? Bagaimana cara penggabungannya? Ini kita untuk menggabungkan, yang pertama kita tentukan indikator-indikator dari pembelajaran tersebut yang berkesinambungan. Ya. Jadi yang berkesinambungan antara materi ini nanti kita bisa sambungkan dengan 4 mata pelajaran ini. Jadi kita memilah ini nanti kita bisa enggak kita gabungkan dengan pelajaran ini di materi tersebut. Ya, jadi kita pilih-pilih materinya, kemudian kita cari pembahasan yang berkesinambungan. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Cesa, tadi pertanyaannya sangat bagus. Mungkin saya melihat juga Mas Afid sudah penasaran untuk lebih dalam mengenal model pembelajaran ini. Mungkin dari Mas Afid bisa ditanyakan. Oke, baik Ibu. Perkenalkan saya Habib dari Monggo, Mas tim. Saya ingin pembelajaran immersive, tantangan utama yang dihadapi seorang pendidik dalam menerapkan model immersive ini dalam lingkungan pendidikan itu sendiri, Bu. Terima kasih. Oke, tantangannya ya Mas Abid ya. Iya, Ibu. Maksudnya kendalanya. Ya, lebih tepatnya tantangan dan juga apa saja yang mereka hadapi, mereka memahami di dalam lingkungan pendidikan. Oke. Jadi untuk penerapan model ini, tadi sudah saya katakan di depan bahwa model pembelajaran interset ini berdasarkan pada minat. Nah, disinilah terkadang di lapangan ya kita menemukan kesulitannya itu dalam satu kelas itu minatnya anak-anak kan berbeda-beda. Anak yang berminat A, B, C. Nah, itu bagaimana kita menerapkannya? Karena pembelajaran ini nantinya anak-anak akan dari informasi yang diterima itu anak-anak akan membuat satu pemikiran yang sesuai dengan minatnya. Tentunya pembelajarannya juga kita model yang sesuai dengan minat anak-anak tersebut. Padahal minat anak-anak ini banyak macamnya. Nah, itu yang akan menjadi kendala. Oleh karena itu, kita harus bisa survei kelas, kita memahami karakteristik dari anak didik di dalam kelas tersebut. Anak kelas ini yang minat terbanyaknya itu apa? Seperti itu. Ya, jadi minat terbanyaknya dia apa? Kelas tersebut. Kalau kita sudah tahu bahwa oh anak-anak ini minatnya seperti ini, maka kita bentuk satu pembelajaran. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang mungkin ada 1, 2, 3 atau anak yang minatnya itu belum terpenuhi di pembelajaran tersebut? Maka kita biasanya menyisihkan sedikit waktu untuk menambah jam kepada anak ini agar dia bisa memahami materi tersebut sesuai dengan minatnya dia. Jadi itu kendalanya. Ya, karena minat anak di dalam kelas itu banyak, sementara pembelajaran ini berbasis pada minatnya anak. Maka kendalanya terkadang ada 1, 2 anak yang kurang memahami pelajaran tersebut karena yang kita pilih adalah pembelajaran yang sesuai dengan minat mayoritas anak di kelas tersebut. Yang minoritas ini kita perlu untuk menambah waktu dan menambah sedikit waktu agar anak ini tidak tertinggal karena dia pemahamannya mungkin tidak seperti anak-anak yang mayoritas tersebut. Itu kendalanya Mas Afid. Oke. Ada lagi tentang immersive ini. Jadi secara garis besar ada berapa langkah sih Bu dalam menyusun pembelajaran immersive ini?
langkah-langkahnya ya. Langkahnya untuk pembelajaran immersive ini, yang pertama kita harus tahu ya minat siswa seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Kita harus tahu minat siswa di dalam kelas tersebut. Ya. Caranya kita dengan survei kelas, bisa pakai apa? Kuesioner ya, kuesioner, bisa pakai kita observasi anak-anak, kita ajak bicara, kita tanya ya minatnya apa, keinginannya apa. Nanti kita kalau mau belajar tentang pencemaran udara tadi misalnya, yang kamu ingin tahu apa, nanti kamu ingin belajarnya model yang bagaimana, seperti itu. Kita ajak ngobrol dulu anak-anak itu untuk mengobservasi tentang minat kelas. Langkah yang kedua, kita menentukan pelajaran apa saja yang bisa kita gabungkan. Yang bisa kita gabungkan di dalam pembahasan pencemaran udara itu apa saja yang bisa masuk. Oh, bahasa Indonesia bisa kita masukkan. IPA bisa kita masukkan. Minimal 4 pelajaran yang kita bisa masukkan. Setelah itu kita menentukan indikator hasil belajarnya. Tujuan dari pembelajaran terpadu itu apa saja? Indikatornya ya tentunya kalau membuat indikator itu dengan tata kerja yang sesuai dengan taksonomi Bloom ya, yang berdasarkan kata operasional pada kegiatan berpikir tinggi. Jadi indikatornya itu anak-anak dari pembelajaran tersebut, anak-anak nanti bisa apa saja. Itu nanti di tujuan pembelajaran dan indikator. Itu kita buat dulu. Yang terakhir, mendesain pembelajaran. Kalau sudah kita tahu indikator pembelajarannya apa saja, tujuan pembelajarannya apa saja, kita tahu karakteristiknya anak-anak seperti apa, maka kita baru mendesain pembelajarannya seperti apa, agar pembelajaran tersebut bisa maksimal diterima dan difahami oleh anak. Seperti itu langkahnya, Mas Adit. Ibu sangat jelas sekali, sangat bagus dan lengkap sekali penjelasan yang disampaikan. Oke, mungkin cukup pertanyaan dari saya. Mungkin nanti dari para audien atau teman-teman lain ada yang disampaikan, tapi saya kembalikan saja ke orang-orang yang sangat unik dan luar sekali. Mas Roza, silahkan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mungkin dari kelompok 5 sudah bertanya semua. Barangkali ada dari teman-teman yang lain ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Kami membuka maksimal 3 pertanyaan. Oke, kami sudah melihat Mbak Surya telah angkat tangan. Mungkin dari Mbak Surya terlebih dahulu, boleh disampaikan pertanyaannya. Dengan NIM 006. Adapun pertanyaan saya itu langkah-langkah penerapan model pembelajaran terpadu itu. Suaranya kecil ya? Adapun pertanyaan saya, Saya diulang. pertanyaan saya Bu, yaitu langkah-langkah penerapan model pembelajaran terpadu itu seperti apa? Mungkin bisa diulang, Mas moderator. Di sini suaranya kecil. Baik Ibu, jadi pertanyaan dari Mbak Surya tadi, langkah-langkah dari penerapan model pembelajaran terpadu itu seperti apa dalam implementasinya di kelas, begitu Ibu? Oke, langkah-langkah pembelajaran terpadu ya. Langkah-langkahnya untuk kita praktek di dalam kelas, seperti yang saya katakan tadi, kita survei dulu, kan berdasarkan minat ya. Kita survei dulu anak-anak itu di kelas tersebut, yang mau kita ajak belajar itu, yang paling banyak minatnya apa. Ya, misalnya di kelas tersebut, paling banyak minatnya anak-anak itu di kinestetiknya. Jadi di kelas tersebut anak-anak rata-rata suka gerak. Anaknya lincah-lincah, dia suka gerak. Maka kita akan mencari pembelajaran yang di luar lapangan. Misalnya anak-anak di kelas itu minatnya banyak yang berminat di bidang menggambar atau bercerita. Ya, nanti kita masukkan dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, langkahnya dengan kita cari
mapel apa yang bisa masuk, ya, mapel apa yang bisa kita gabungkan nanti. Nah, setelah itu, setelah mapelnya kita tahu, maka kita baru menyusun tujuan pembelajarannya. Nanti anak-anak belajar ini dapat apa? Apa saja yang harus mereka dapat? Apa yang harus mereka pahami? Seperti itu. Nah, yang terakhir, kalau sudah tahu minatnya anak-anak, sudah tahu pelajaran mapel apa saja yang digabungkan, sudah tahu tujuan pembelajarannya apa, baru kita menyusun. Oh, nanti pembelajarannya akan saya buat model seperti ini. Gitu langkah-langkahnya. Baik, apakah Mbak Surya dapat dipahami jawabannya? Terima kasih Bu, jawaban yang telah diberikan. Saya rasa jawabannya sudah jelas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi, boleh raise hand. Saya Baik. mungkin ya. Ya, ada Mbak Ica, dipersilakan untuk Mbak Ica bertanya. Perkenalkan, saya Ica Dwianggani. Jadi gini Bu, pertanyaan saya adalah apa sih kelebihan model pembelajaran ini dibanding dengan model pembelajaran yang lain? Mungkin seperti itu saja. Oke. Kelebihan dari pembelajaran ini, ya, yang pertama, anak-anak itu memahami pelajaran dari konsep-konsep yang dia dapatkan, dari teori-teori yang dia dapatkan, kemudian dia memahaminya itu sesuai dengan kapasitasnya. Ya, dia diberi kesempatan untuk memahami teori itu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan minatnya. Kemudian yang kedua, karena dia menerima banyak konsep di dalam proses pembelajaran tersebut, ini memberikan anak-anak berkesempatan untuk lebih mengeksplor pengetahuan, jadi anak akan banyak bertanya. Biasanya kalau menggunakan pembelajaran seperti ini, kelas itu lebih hidup, karena anak-anak itu banyak konsep, yang diterima itu banyak konsep. Nah, kemudian dari banyak konsep itu, mereka akan ada proses internalisasi di situ, ada proses internalisasi. Oh, ternyata dari ini yang saya lakukan ini, ternyata seperti tadi ya, misalnya proses pencemaran udara. Ternyata pencemaran udara itu adalah hal yang sangat penting untuk pernafasan manusia, untuk lingkungan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kelebihannya, anak-anak dengan apa yang dia dapat dari teori-teori, dari informasi-informasi pembelajaran saat itu, kemudian dia istilahnya membenamkan di dalam minatnya, ya, membenamkan di dalam minatnya. Jadi dengan begitu dia akan mudah sekali, dia akan mudah untuk memahami, dia mudah untuk mentransfer keilmuan tersebut kepada dirinya sendiri. Jadi dia kan mendapatkan teori-teori dari pembelajaran karena minatnya itu sesuai dengan passionnya dia sendiri, sehingga dia itu cepat untuk memahami dan mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu kelebihannya. Nah, jadi anak-anak itu kayak mengalami sendiri. Oh, ternyata pencemaran udara itu yang kemarin terjadi pada saya, yang saya lihat di lingkungan saya. Ya, dia bisa menceritakan. Itu nanti kan masuk di bahasa Indonesia, dia bisa menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Nah, jadi itu kelebihannya. Ya, sangat baik untuk anak-anak. Lebih real lah belajarnya ya. Dia merasa anak-anak belajar lebih real dalam kehidupannya sekitar, dalam dikaitkan dengan dirinya sendiri, seperti ini. Jadi kelebihannya ada beberapa itu tadi. Yang pertama, dapat mengembangkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran dari anak-anak. Yang kedua, bisa mengembangkan konsep, ya, konsep itu berkembang, tapi dia bisa menginternalisasi konsep-konsep tersebut. Dan yang ketiga, bisa membenamkan, istilahnya membenamkan konsep-konsep tersebut di dalam pengetahuan dirinya sendiri, sesuai dengan pengalaman dia selama ini. Seperti itu. Apakah dapat dipahami Mbak Ica? Sangat dapat dipahami Mas. Terima kasih Bu, terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mbak Ica.
Baik, untuk saatnya ini saya tadi sudah melihat Mbak Rizky sudah mengangkat tangan. Boleh disampaikan pertanyaannya Mbak Rizky? Oke, makasih Mas Razak atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon izin bertanya, Ibu. Lebih tepatnya pertanyaan saya ini pertanyaan memastikan, Matan. Jadi, model pembelajaran immersive ini memang benar-benar cocok diterapkan di sekolah dasar, Ibu. Matan, Matan nuwun, Bu. Iya, kebetulan saya juga ngajar di sekolah dasar ya. Jadi pembelajaran ini ketika saya terapkan di anak-anak sekolah dasar, Interset ini memang dalam satu sisi sangat cocok, ya, sangat cocok diterapkan anak SD. Karena apa? Di dalam proses pembelajarannya anak-anak itu tidak terfokus pada satu mata pelajaran. Biasanya anak-anak itu kan kalau belajar itu ya kan fokus ke mata pelajaran anak, sekarang waktunya IPA, sekarang waktunya bahasa Indonesia, sekarang waktunya SBDB, sekarang waktunya PKN. Nah, dalam mindsetnya hari itu dia mempelajari 4 mapel ya. Kalau dia sudah mindsetnya hari ini waktunya 4 mapel banyak sekali, capek ya. Kalau anak-anak sudah mindsetnya seperti itu, dia capek duluan sebelum belajar itu. Tapi dengan adanya model pembelajaran terpadu ini, anak-anak langsung kita ajak belajar, langsung kita praktek begini, langsung kita jelaskan, langsung kita bikin proyek. Anak-anak tidak sadar. Anak-anak tidak sadar bahwa hari itu dia sudah mempelajari 4 mata pelajaran. Ya. Yang tahu dia hanya hari itu belajar ya. Makanya kemarin kayak K13 itu orang tua yang tidak paham dengan K13 kayak bilangnya sekarang sekolah sekarang kayak nggak ada mata pelajarannya ya, belajar sakar PDW, kayak ada yang bilang seperti itu karena memang sudah terintegrasi ya. Jadi anak-anak itu tanpa sadar sudah mempelajari 4 mata pelajaran, tapi tanpa kita menyebutkan ayo sekarang waktunya bahasa Indonesia, ayo sekarang waktunya PKN gitu. Itu sangat bagus untuk anak-anak usia SD. Nah, cuman ada satu hal yang terkadang kita agak kesulitan itu di pengembangan pemahaman, karena untuk pengetahuan yang mereka terima kemudian pembelajaran ini butuh pemikiran tingkat tinggi sebenarnya ya. Untuk beberapa anak yang dengan kecerdasan intelektualnya yang bagus, dia akan semakin berkembang. Tapi kadang ada beberapa biasanya di dalam kelas itu ada 1 atau 2 anak yang memang kemampuan intelektualnya agak tertinggal dengan temannya, itu biasanya dia stagnan di situ saja, stagnan di pengetahuan yang kita sampaikan, kita menyampaikan A yang sudah dia dapatnya A. Tapi kalau untuk anak-anak yang kemampuannya lebih bagus, mereka akan semakin berkembang seperti itu. Jadi intinya pembelajaran terpadu ini kalau menurut saya sangat bagus untuk diterapkan di tingkat SD atau MP. Itu Mbak. Baik, Mbak Rizky. Terima kasih banyak penjelasannya, Bu. Oke, sami-sami. Baik, karena teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, tidak terasa waktu kita sudah berakhir. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Suna yang telah menyempatkan waktunya dan juga ilmu-ilmu yang telah diberikan kami semua. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat banyak salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam podcast kelompok 5 mengenai model pembelajaran immersive ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlebih dahulu untuk sesi foto bersama dulu deh. Mari teman-teman on cam. Ayo. on cam. Ayo, 1, 2, 3. Lagi. Slide kedua. 1, 2, 3. Lagi 1 kali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah itu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih semuanya. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sukses untuk semuanya ya. Amin Ibu, amin.